Nah, selanjutnya bagaimana kita mengukur performansi suatu metode klasifikasi. Nah, suatu metode klasifikasi itu ada yang tingkat performanya itu baik, sedang, ataupun ternyata ada yang kurang baik. Metode perhitungan performansi bisa dilihat dari akurasinya, recall-nya atau presisinya, perhitungan error, dan lain sebagainya. Ada berbagai macam jenis, tapi pada kesempatan ini kita hanya akan melihat perhitungan, yaitu akurasi. Nah, kita coba ya, ini kita delete semuanya. Kemudian pilih import data, pilih my computer, cari data pemilu KPU tadi, pilih next. Sudah, next lagi. Nah, ini ada semuanya. Ini change role jadi label atau kelasnya, pilih OK. Next. Ini simpan di local repository saja, pilih finish. Nah, ini nanti kelihatan ya. Ada 425 data, ada labelnya itu terpilih atau tidak terpilih. Kemudian ada nama parpol, tipenya polinomial, maksud saya polinominal. Kemudian ada nama calon legislatif, jenis kelamin, kecamatan, nomor urut, suara sah. Jadi ada yang integer, ada yang nominal. Yang polinominal itu tidak bisa ditambah kurang kali bagi, sedangkan integer itu dalam bentuk angka. Ini ya. Jadi dihitung statistiknya ada minimum dan maksimumnya. Nah, misalnya suara sah itu ternyata mulai dari 0 sampai 9 ribuan. Nah, kalau kita klik ini kelihatan bahwa sistem secara otomatis membagi data ke dalam 10 kelompok. Misalnya kelompok yang pertama jumlah suaranya itu 0 sampai 992,5 suara itu terdapat ada 278 caleg ya, yang rentang suaranya antara 0 sampai 900-an ini. Nah, seperti itu cara bacanya. Selanjutnya kita ke desain. Kita pilih tadi ya, ada di sini data pemilu KPU, kita tinggal tarik. Kemudian untuk memvalidasi bahwa metode ini akurat, ya, metode KNN yang akan kita gunakan akurat, kita pakai teknik cross validasi. Ini kita tinggal ketikkan di operator, pilih cross, ketikan cross, kemudian tinggal kita tarik di bagian validation. Tarik, kemudian kita hubungkan keterangan output di sini di example yang ada pada kotak cross validation. Kemudian di kotak cross validation ini kita klik 2 kali. Nah, di bagian trainingnya kita cari metode nearest neighbor. Tinggal ketikkan nearest. Nah, ini kita dapat KNN. Ditarik ke sini seperti biasa. Kemudian dari bagian training ini tarik garis di dalam kotak KNN. Dari keterangan model ini hubungkan juga di model yang ada di sebelah kanan. Nah, di bagian testing kita ketikkan apply model. Artinya kita mau menerapkan model yang kita pilih ini. Ya.
Jadi model yang kita pilih ini ada perhitungan cross validation-nya dan performansinya. Ya, performansinya itu yaitu perhitungan akurasi. Kita tinggal hubungkan keterangan model di sini ke apply model. Ya, diklik. Kemudian kalau kita mau hitung performansinya, kita tinggal ketikkan di operator performance. Nah, nanti dapatkan bagian performance untuk classification. Ya, pilih yang classification karena KNN ini akan kita gunakan untuk classification. Nah, tinggal kita tarik seperti ini. Nah, ini data yang masih merah kita hubungkan ya. Di sini data testing dihubungkan ke unlabeled, maksudnya data yang belum ada label kelasnya. Nah, dari apply model ini ada tulisan label dihubungkan di kotak performance yang juga tulisannya label. Nah, seperti ini sampai tidak ada tanda merahnya. Selanjutnya di bagian performance, diklik, hubungkan di performance yang ada di paling sudut dari kotak. Seperti ini ya. Jadi ini adalah hasil akhir dari tampilan model untuk studi kasus data pemilu KPU. Jadi di sini kita mau menghitung performansinya. Dalam hal ini kita mau lihat akurasinya. Kita kembali ke menu proses. Di menu proses ini kita hubungkan model ke result dan performance ke result. Nah, jadi ini sudah tidak ada tanda merahnya, berarti modelnya ini sudah bisa di running. Oke, kita running, pilih tanda yang warna biru. Nah, jadi ini kelihatan performance dari metode KNN untuk studi kasus klasifikasi data pemilu KPU. Ya, jadi dari 425 data, ternyata akurasi klasifikasinya adalah sebesar 94,07% ya, untuk data yang labelnya adalah tidak terpilih sebagai caleg. Sedangkan untuk data yang labelnya adalah terpilih sebagai caleg, akurasi dari metode KNN ini adalah sebesar 67,57%. Ya, jadi dalam perhitungan performansi juga ada istilah presisi dan recall yang akan menjadi tugas kalian. Silahkan cari apa yang dimaksud dengan presisi dan recall. Ada juga istilah true positif dan true negatif, true positif dan false negatif, dan lain sebagainya. Ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ya, tapi silakan kalian membaca materi terkait performansi ini agar bisa kita bahas lebih mendalam di pertemuan selanjutnya. Untuk saat ini silakan praktekkan apa yang sudah saya demokan ini. Tidak terlalu sulit, datanya juga sudah tersedia di Google Drive untuk kelas data mining. Oke, saya kira demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.